Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian kami, penelitian fundamental dengan topik pemanfaatan fermentasi limbah Arenga pinnata dalam konsentrat pada kambing perah laktasi. Adapun tim kami adalah saya sendiri, Endang Sulistiawati, kemudian ada Bu Dr. Herentati Suteki dari Universitas Bengkulu kami, kemudian Profesor Komang Wiryawan dan Dr. Herwin Fisastiani dari IPB University, dan dua orang mahasiswi Sari dan Faza dari IPB University. Dan penelitian ini untuk in vivo dilaksanakan di Lobby Farm Pondok Kubang Bengkulu Tengah. Dan kegiatan penelitian ini dibiayai oleh DRTPM, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, tahun anggaran 2024. Baiklah, akan saya mulai hasilnya. Ini adalah lokasi, ini dari kampus kami, dan ini di Pondok Kubang, Lobby Farm, dan sekitar 24 menit untuk sampai ke sana, tidak jauh dari sini. Dan pendahuluannya bahwa latar belakang untuk penelitian ini karena kita memang di daerah yang banyak perkebunan, dan termasuk salah satunya adalah pohon aren, dan aren ini banyak terdapat di Bengkulu dan juga saya lihat di beberapa lokasi di Indonesia juga ada. Jadi bisa dimanfaatkan biomassnya, tapi karena serat kasarnya yang tinggi maka harus diupayakan treatment terlebih dahulu, antara lain dengan fermentasi yang memanfaatkan Pleurotus ostreatus jamur oyster. Kemudian tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah setelah ampas sagu aren ini difermentasi, kemudian kita manfaatkan biomassnya sebagai salah satu bahan untuk konsentrat dan untuk kambing perah yang sedang laktasi. Dan tentu saja kita harus uji proksimatnya, uji in vitro dan uji in vivo, serta produksi dan kualitas susu yang kita lihat. Dan adapun kebaruannya adalah kita memanfaatkan bahan ini, limbah ini difermentasi sehingga kita mendapatkan biomass yang siap untuk digunakan sebagai salah satu bahan dalam konsentrat untuk ternak kambing perah laktasi. Ini persiapannya, kami mendapatkan ampas sagu aren ini, kita setelah dijemur, kemudian kita giling, ada juga yang ya secara manual juga. Kemudian kita dapatkan yang sudah lebih siap untuk difermentasi, jadi dalam bentuk bubuk tepung ampas sagu aren. Kemudian setelah dicampur, jadi bahan tadi dicampur dengan dedak padi, kalsium, kemudian dibuat kompos, diairi, dan dimasukkan dalam backlog sekitar 300 gram per backlog. Kemudian dipanaskan, sterilisasi, dan setelah itu setelah agak dingin, kita inokulasi dengan Pleurotus ostreatus, kira-kira sekitar 4% dari bobotnya. Dan kita tunggu sekitar 4 minggu dia siap hifa itu sampai tumbuh, dan kita manfaatkan bahan dalam backlog ini. Kemudian karena kita menggunakan ragi tape, maka kita buat sendiri raginya, dan ini bahan-bahannya ada laos, ada ragi, dan ragi lokal, cassava, bawang putih, jeruk, dan ini tepung berasnya. Semua di blender disatukan dalam satu wadah. Kemudian ini adalah raginya, kemudian kita jemur. Kemudian kita buat konsentratnya sesuai dengan formula ini. Kita buat 5, 10, dan 15% dari konsentrat penggunaannya dalam formula ini. Dan bisa dilihat ada padi, jagung giling, tepung kedelai, minyak sawit, mineral mix, temulawak, ragi tape, NaCl, kalsium karbonat, dan TSP. Dan ini adalah kandungannya, nutrisinya setelah dicek proksimatnya.
Dan untuk yang 5% ini mengandung BK yang ya relatif lebih tinggi, kemudian PK juga lebih tinggi. Dan ini adalah bahan setelah itu difermentasi asaf tadi, kemudian dijemur dulu, dikering anginkan sebelum digunakan dan dicampur dalam formula konsentrat. Dan ini adalah hasilnya, ada Ka0, Ka1, K2, Ka3, siap untuk diaplikasikan untuk kambing perah. Ini di Lobby Farm, ini akan uji in vivo, ini Prof. Komang datang dari IPB untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini, dan ini di LPPM Universitas Bengkulu. Ini Pak Ketua LPPM dan Ibu, ini sekretaris untuk pengabdian. Oke, in vivo kali ini kita menggunakan rancangan acak kelompok karena agak beragam fase laktasinya, sehingga kita menggunakan acak kelompok 4 perlakuan, 4 ulangan, sehingga 16 ekor kambing pralaktasi yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian lemak yang ini konsumsi nutrisi, dan ini adalah produksi susu dan kandungan susunya. Bahwa lemaknya ini dalam konsumsi nutrisi lebih secara signifikan berbeda, lebih tinggi dibanding yang Ka kandungan asaf yang 5 atau 10%. Kemudian lemaknya juga untuk kecernaannya dia lebih tinggi secara signifikan. Sedangkan untuk produksi susu di antara ketiga perlakuan penambahan ampas sagu aren tadi yang difermentasi dalam konsentrat itu menghasilkan produksi susu yang lebih tinggi. Kemudian dengan fat atau lemak yang juga cukup bagus dibanding yang lain atau Ka3 misalnya, dengan density yang kurang lebih masih dalam standar yang bagus, laktos, kemudian protein dan SCC, somatic cell count. Ini adalah kondisi di kandang pada saat koleksi sampel dan pengumpulan data. Ini adalah ada ampas tahu pakannya, kemudian dedak, kemudian juga pakan konsentrat tadi. Dan ini penimbangan sebelum dan setelah, dan ini juga hijauannya. Kemudian ini adalah sampel untuk in vitro, konsentrat dan hijauan juga ampas sagu, kemudian ini feses, dan ini konsentrat saja, dan ini fesesnya. Oke, ini adalah kandungan fatty acid dalam susu kambing, ada juga di dalam pakan dan juga di dalam feses. Karena keterbatasan kita menyampaikannya hanya untuk susu dalam hal ini. Kurang lebih sama total fatty acidnya untuk ketiga perlakuan dan juga untuk kontrol. Ini adalah sampel susunya. Kemudian uji in vitro di lab biotek IPB. Oke, ini pengambilan cairan rumen dan seterusnya diproses, dan ini adalah cup untuk pengujian di Sakerbat ini, menguji sampel kita, sampel pakan ransum. Oke, ini hasil uji kecernaan dan fermentabilitas ransum. Diketahui bahwa amonianya itu yang tertinggi di Ka1 atau 5% konsentrat, dan ini VFA. Kemudian ini beberapa VFA parsial yang di propionat C3 itu yang lebih tinggi. Dalam hal ini C3 merupakan prekursor untuk produksi susu. Dia lebih tinggi memang untuk pada perlakuan 5%. Sedangkan ini ada butirat C4.
Oke, secara kesimpulan bahwa konsentrat dengan asaf 5% itu mengandung protein kasar secara rataan lebih tinggi daripada kedua perlakuan lainnya. Indikator in vitro asaf 5 dan 10% menunjukkan kombinasi kandungan asetat dan propionat yang optimal. Pada 5% APR-P-nya adalah 1:1, sedangkan pada 10% AP-nya 3,1:1 dan astat propionat pada 10% 4,1:1. Kemudian pada konsentrat 5%, kasaf 5%, diketahui KCBK, KCBO, NH3 secara signifikan lebih tinggi dibanding kontrol. Kemudian secara in vivo tidak terdapat perbedaan yang nyata pada produksi susu, konsumsi bahan kering, konsumsi bahan organik, efisiensi pakan, konsumsi BK, LK, SK dengan kasaf tampaknya lebih baik. Adapun kecernaan juga tidak berbeda nyata kecuali pada kecernaan lemak kasar dengan kasar 5% ternyata lebih tinggi secara signifikan. Kemudian disarankan bahwa penggunaan fermentasi ampas sagu aren 5% dalam konsentrat itu disarankan untuk bisa digunakan pada kambing prahlaktasi. Demikian saya ucapkan terima kasih banyak atas dana yang diberikan oleh DRTPM sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Universitas Bengkulu juga yang telah mengurus semua perjanjian atau kontrak nomor sekian. Ini adalah kami, saya Setiawati, ini Bu Tati, ini Pak Prof. Komang, Bu Herwin, ini 2 mahasiswa, ini adalah Azmi dan ini Susi. Demikian saya rasa semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.